presenter Denny Sumargo tengah berbahagia setelah menyambut kelahiran anak pertamanya bersama sang istri Olivia Alan. Putri mereka yang diberi nama Gabriella Alan Sumargo terinspirasi dari sebuah gereja di Italia. Pria berusia 42 tahun ini mengaku sangat senang dan merasa bahwa kehadiran anak ini membawa sukacita dalam pernikahannya yang telah berjalan selama 4 tahun. Ia merasa bangga dan terharu atas perjuangan istrinya yang tak pernah menyerah meskipun pernah mengalami 3 kali keguguran. Di tengah kesibukannya, Denny Sumargo selalu menyempatkan waktu untuk mendampingi sang istri. Tak hanya itu, ia juga berperan aktif dalam menjaga anaknya dan berusaha menjadi ayah yang baik untuk putrinya. Nama anak, kan saya udah itu. Nama anak saya itu Gabriella Alan Sumargo. Jadi Gabriella itu adalah nama yang aku dapat waktu aku ada kerja di Itali dan istriku sempat minta aku doain dia dan babynya masih dalam perut di salah satu gereja Dome ya kalau saya nggak salah, saya lupa namanya. Gereja yang udah tua lah. Dan istriku pernah datang ke sana. Jadi pada saat saya berdoa itu, tak kenapa ada di dalam pikiran saya nama itu muncul. Saya juga bingung karena tidak ada papan nama atau tulisan Gabriella selama saya ada di sana gitu. Tiba-tiba muncul dan saya bawa pulang kasih istri saya dan kemudian istri saya bilang ini nama bagus loh artinya ya gitu. Saya bilang ya udah kalau mau dipakai silakan, kalau nggak mau dipakai ya sudah. Ellen itu adalah nama bapak dari istri saya Olivia dan Sumargo adalah marga saya. Jadi namanya Gabriella Alan Sumargo. Lagi jadi ayah siaga nih. Aku jadi bapak itu saya baru merasakan yang namanya kenapa bapak-bapak tuh suka kecapean kalau udah punya anak pertama. Jadi mau nggak mau ternyata kita harus nemenin bantu istri pada saat malam ke subuh karena si anak ini, bayi ini dia tuh baru aktif di malam ke subuh. Jadi aktif banget. Jadi kadang-kadang kasihan juga sih kalau aku lihat wanita-wanita yang hamil itu dia kan harus menyusui ya. Ini aku baru belajar nih jadinya. Dia menyusui. Nah si anak ini nggak ada yang menjaga. Nah kalau si anak ini nggak ada yang menjaga kan dia harus menjaga anak itu sembari pompa ASI. Kadang-kadang ada bayi yang nggak mau langsung minum dari ibunya punya itu ya. Nah anak saya termasuk yang nggak terlalu mau. Jadi dia maunya tuh dari botol. Jadi mesti dipompa dulu. Setelah udah dipompa, baru dia minum dari situ dia lebih senang. Jadi pada saat malam, ya aku sempetin bantu. Mengakibatkan saya sakit kepala karena kurang tidur. Ya bentar lagi kayaknya saya migrain ini. Tapi nggak apa-apa sih, selama beberapa bulan ini saya cukup happy karena saya melihat anak saya ini menjadi penghiburan buat di keluarga gitu, apa ya istilahnya ya. Bawa sukacita gitu, karena kan prosesnya juga nggak gampang ya. Cukup lama 4 tahun akhirnya Tuhan kasih dan kita melihat ini sebagai suatu saya tuh jujur saya terharu dan bangga melihat bagaimana istri saya berjuang dan berkomitmen untuk punya keturunan karena yang paling besar perannya pada saat itu adalah istri saya tuh bagaimana dia udah jadi gini dia tuh keguguran 3 kali lah berarti 3 kali dikuret. Dikuret itu untuk wanita itu meninggalkan luka di daerah rahim. Semakin sering dikuret, rahimnya akan semakin menipis. Dan itu bisa menimbulkan penyakit dan juga permasalahan berikutnya. Dia berani ambil resiko. Makanya saya bilang seorang wanita itu ketika dia mengandung, suami harus tahu bahwa pengorbanannya besar. Jangan sampai akhirnya kita melupakan hal itu dan bersikap, ya udahlah itu kan urusan lu. Kan hamil tuh ya kerjaan lo, jangan kayak gitu karena pengorbanan dan resiko yang mereka harus jalani juga gede. Itu saya bisa lihat di Olive dan akhirnya membuat saya ya tanpa harus mencoba membangun image peduli, ya peduli sendiri gitu karena melihat pengorbanan. Support saya sebenarnya nggak banyak, cukup memberikan waktu untuk istri terutama pada saat malam. Jadi di sela-sela saya kerja, walaupun saya lagi syuting film juga nih, kadang-kadang pulangnya malam, bisa jam 9, jam 10, saya usahain, saya ada waktu dulu nih buat istri saya tidak langsung istirahat. Jadi memang agak sakit kepala sih, jadi kurang tidur gitu, tapi nggak apa-apa gitu, karena istri saya juga pasti capek. Kadang-kadang dia tuh saya liatin dia pasang alarm, jam
jam 11 tuh dia pompa ASI. Nanti jam 12 dia tidur sebentar tuh, sejam. Dia pasang alarm sejam 2 jam, dia bangun dia pompa ASI lagi. Karena ternyata kebutuhan ASI si anak ini pada saat malam ke subuh tuh gede. Jadi saya juga nggak tega lah kalau dia sendirian, jadi paling saya nemenin. Ya jam 2, jam 3 saya tidur lah gitu, jadi saya bisa bangun itu kerja, itu aja sih. Alami baby blues nggak? Hah? Alami baby blues nggak? Nah itu dia tuh, kita sempat ngobrolin kemarin masalah baby blues, ternyata Olive nggak ngalamin karena mungkin baby blues ini terjadi dikarenakan si suami kurang memberikan waktu sih sebenarnya. Jadi si istri ini udah keburu stres karena ngurusin bayi yang masih kecil, apalagi bayi pertama gitu, itu berat kan. Dia belum terbiasa, belum dia harus pompa ASI, bersihin popoknya, terus kalau dia nangis itu harus dikerjakan secara bersamaan. Makanya peran daripada suami itu penting juga. Nggak harus sebesar itu, tapi dia ada di situ minimal bantu-bantu dikit itu udah bikin si istri senang. Dan itu baby bluesnya akhirnya mungkin nggak kambuh sih, nggak keluar gitu. Itu aja. Pikir dia sangat happy ya. Aku bisa ngelihat bagaimana dia coba, maksudnya gini, kami ini kan terhitungnya pasangan selebriti lah ibaratnya. Pastikan mudah buat kami, apalagi kami punya uang untuk bisa menggampangkan proses itu. Tapi Olive tidak, dia tetap mengambil peran sebagai ibu, coba untuk memberikan ASI eksklusif terbaiknya selama beberapa bulan ke depan. Dia memilih untuk tidak bekerja, fokus untuk memberikan ASI karena dia tahu ASI ini adalah suatu hal yang paling penting untuk si bayi. Jadi mengasihinya dia fokusin di situ. Nah, menurut saya ini komitmen yang pasti datang dari hati dia yang sangat bersukacita banget gitu loh. Ini anak tidak gampang, kita bisa dapat baru sekarang. Pastinya dia ingin memberikan yang terbaik. Cuman ada beberapa hal yang aku juga kasih masukan bahwa saya tahu ini anak, kita dapat anak gak gampang. Tapi jangan sampai akhirnya over proud ya, jadi kayak terlalu berlebihan dalam anak ini sehingga anak ini nanti tumbuh kembangnya dia terlalu merasa diagung-agungkan, jadi nggak bagus buat perkembangan psikologi dan mentalnya. Jadi itu aja sih aku. Kok udah turun tangan jemur ataupun mandiin atau seperti apa kok? Mandiin belum, saya takut, soalnya saya takut salah, jadi bersihin popok aja sih. Jemur ya. Jadi kalau jemur saya masih bisa, gendong saya masih oke. Kalau mandi sih takut salah, soalnya anaknya cewek. Jadi pada saat saya begitu saya, aduh cewek lagi, gitu kan. Ada ngerti kan cowok ya kan. Jadi itu aja sih. Dibantu neni atau Olive urus sendiri atau dibantu mama? Ada, kita dibantu suster. Jadi kita nggak dibantu mertua atau mama saya. Jadi kita dibantu satu suster khusus untuk pada saat Olive istirahat, dia tidur harus ada yang jaga. Kalau istirahat, saya istirahat kan harus ada yang jaga. Jadi kita kan nggak bisa standby 24 jam di situ. Tapi peran suster tidak boleh terlalu dominan karena kita pengen anak ini deket lah sama ibu bapaknya. Gitu aja. Kok terkait ngubur ari-ari pakai koin sama pensil itu mungkin filosofinya seperti apa sih kok? Filosofinya ya, saya juga kurang paham sih mengubur ari-ari itu. Iya ya, itu katanya Jawa ya kalau ngubur ari-ari ya. Jadi saya tuh ya saya ikutin adat yang ada aja. Jadi kalau yang saya tahu mengubur ari-ari itu pertama ari-arinya dibersihkan dulu, kemudian ari-arinya dimasukkan ke dalam kendi. Setelah itu kita beri garam, kita berikan tambahan-tambahan seperti beras. Beras itu ada filosofinya supaya dia itu makmur. Terus kita kasih koin supaya dia banyak rezeki, koin uang ya. Terus aku kasih pensil supaya dia pinter. Gitu, terus aku kasih buku supaya dia banyak belajar. Apalagi cabe, ada cabe, saya kasih cabe katanya supaya menolak barang-barang tidak baik, makhluk halus yang tidak baik. Ya percaya nggak percaya sih, ya udah dijalankan lah. Karena menurut saya itu kan ada, dan menurut saya tidak ada salahnya kok, tidak merugikan siapa-siapa dan juga tidak bersifat menuhankan suatu hal yang lain. Ya tetap berdoa juga ke Tuhan. Aktris cantik dan berbakat Prilly Latukonsina kini tengah menekuni hobi baru yang cukup menantang. Sudah 2 tahun terakhir, ia aktif menjalani hobinya yaitu memancing dan free diving.
Wanita berusia 27 tahun ini berhasil mendapatkan lisensi rescue driver setelah melalui pelatihan intensif dan ujian. Proses mendapatkan lisensi ini tidaklah mudah karena ia harus menguasai berbagai teknik penyelamatan dan pemakaian peralatan selam. Dengan lisensi ini, Prilly tidak hanya sekedar menikmati keindahan bawah laut, tetapi juga siap membantu orang lain dalam situasi darurat saat menyelam. Ia juga terlihat semakin percaya diri dengan hobi barunya. Selain itu, hobi ini juga menjadi cara dirinya untuk melepas penat dari kesibukan di dunia hiburan. Lantas apakah Prilly Latukonsina melakukannya untuk mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya? Apalagi aku sekarang diving sama mancing tuh kayak tiap bulan udah pasti ada. Trip mancing tuh tiap bulan pasti ada, trip diving tiap bulan pasti ada. Jadi udah pasti kena air laut. Kalau free dive pun, kalau misalnya nggak di laut pun pasti di kolam renang, outdoor juga. Jadi aku tuh pasti pakai sunscreennya emang lebih banyak daripada yang lain. Apa karena ini alasan akhirnya menurunkan berat badan sampai 34? Enggak sampai 34, ya Allah, itu berat anak SD kali. Aku sekarang berat badannya stabil di 38-39 sebenarnya gitu. Kan naik turun ya berat badan, kadang 39, kadang turun lagi ke 38, ntar besok makan coklat naik lagi ke 39, ya gitu-gitu aja. Waktu itu lagi kurus banget, sempat ke 37, tapi kan semua orang protes katanya kekurusan gitu. Jadi ya udah stabilnya di 38-39 gitu. Sebenarnya nggak diniatin, tapi emang karena aktivitas aku banyak dan free diving mancing itu nggak semudah kelihatannya, ya capek. Jadi kalori yang terbakar juga banyak gitu aku setiap harinya. Emang sejak kapan sih suka hobi mancing sama diving? Kalau diving dari 2 tahun lalu aku udah dapat license, mancing juga 2 tahun lalu. Kalau free dive baru-baru ini aku baru lulus baru-baru ini. Mungkin tantangannya seperti apa sih mendapatkan license diving tuh? Susah banget dapat license diving, nggak semudah yang kelihatan karena aku license-nya kan sekarang udah specialty dan rescue diver. Jadi kemarin ujiannya juga susah banget. Waktu aku ujian berat badan aku 37 atau 38 gitu, terus aku harus menggotong temen aku yang jauh lebih berat dari aku. Terus karena aku rescue jadi ngafalin pertolongan pertama gimana, menangani orang tenggelam, menangani orang keracunan. Banyak deh. Jadi ujiannya tuh kayak banyak banget teorinya juga, nggak gampang untuk dapat license itu, tapi pas udah dapet dan jadi lebih aman ngerasanya pas diving, seneng banget. Mungkin alasan apa sih Kak memilih hobi tersebut? Awalnya iseng ya, awalnya kayak pengen cobain diving gitu, tapi ternyata aku langsung edit gitu, jadi langsung pengen punya license-nya yang pro gitu. Apa karena punya darah Maluku gitu? Mungkin juga ya, mungkin karena papa juga orang Ambon, terus aku dari umur 13 kan udah kerjanya keliling Indonesia buat nge-host kan, nge-host acara masak waktu itu, jadi udah biasa ke laut juga. Aku punya license karena kan aku rescue, jadi supaya kalau diving, karena aku divingnya banyak di timur kan itu arusnya lumayan kencang, jadi kalau ada yang kenapa-kenapa atau ada yang temen aku ada yang mungkin stres pas diving, aku bisa nyelamatin gitu sih tujuannya, supaya aku bisa menyelamatkan yang diving sama aku dan juga menyelamatkan diri sendiri juga, makanya ambil license rescue diver. Terus ya biar bisa nyelamnya dalam, kalau dapat license kan nyelamnya bisa di kedalaman. Kabar bahagia kembali menyelimuti keluarga kecil Jessica Iskandar dan Vincent Ferhat. Melalui acara gender reveal, pasangan ini mengumumkan bahwa mereka akan segera dikaruniai seorang putri. Setelah sebelumnya dikaruniai 2 putra tampan, kini impian mereka memiliki anak perempuan pun terwujud melalui program bayi tabung. Di tengah rasa syukurnya, Vincent menyampaikan harapannya agar proses kehamilan sang istri berjalan lancar hingga persalinan. Ibu dari El Barak pun mengungkapkan kebahagiaannya atas kehadiran calon buah hati perempuan pertamanya. Lantas apakah Jessica Iskandar berencana untuk menambah momongan baru? Kita bersyukur banget, happy banget karena ini rumah yang kita berdua nanti-nantikan, bisa punya momongan perempuan. Dikasih sama Tuhan perempuan, kita bersyukur banget dengan
proses yang juga begitu indah. Ini pengalaman juga buat aku sama Vincent bisa punya baby dengan proses IVF, bayi tabung, dan bisa berjalan lancar, berjalan sukses sampai bisa mengadakan acara hari ini selamatan baby sambil informasi gendernya. Jadi happy banget ya saya. Zoomin aja deh. Tambahan Speechless. Sampai bulan kelima kita udah masuk ke 21 minggu. Ya istri bahagia, itu saja sih yang permintaan saya kan. Istri harus bahagia biar prosesnya lancar, dan saya cuma minta doanya aja dari semua teman-teman agar lancar sampai hari hanya, dan nanti layanannya juga lancar. Tapi ini dapat anak nonton yang ada programnya tersendiri atau kejutan buat Kaja sama Kak Vincent? Kejutan. Jadi dari awal kita udah sepakat bahwa kita mau IVF, menjalani progres IVF, tapi dengan tanpa pilihan. Jadi pilih yang terbaiknya yang mana. Jadi yang terbaiknya ya dok, yang terbaiknya apa, nanti jenisnya mau itu cewek mau itu cowok, ikhlas, no problem. Jadi nggak ada proses dengan sengaja kita memisahkan, kan kalau pemilihan jenis kelamin itu kan kita berusaha memisahkan sperm ya, sperm mana yang kira-kira laki-laki, mana yang perempuan. Ini enggak, mereka berdua memutuskan ketika bayi tabung di Morula itu let's try the best sperm ya, dan kita ambil best spermnya Vincent, dan kemudian kebetulan jadinya ini bayi yang sudah PGDE yang ya mudah-mudahan ya Vin sampai lahiran sehat terus. Dan ini tadi ketahuan perempuan. Tapi dok, prosesnya berapa lama sih dok dalam hal? Ya proses IVF sebenarnya cukup 2 minggu ya. Jadi Vincent sama Jessica kebetulan di Morula IVF Surabaya 2 minggu. Kemudian sisanya ya jarak jauh ya. Jarak jauh. Kita bisa melihat perkembangan itu jarak jauh. Dan teknologi kita udah sampai ke sana. Dan ini juga berita gembira buat Jessica yang sudah menanti juga ya Jess. Sebelumnya dokter juga udah tahu belum sih dok jenis kelamin? Sudah tahu atau belum sebenarnya kan jenis kelamin itu bisa kita lihat mulai dari USG ya, USG di 4 bulan. Cuman bagaimanapun namanya jenis kelamin 100%-nya waktu lahir. Ya kan kita lihat nih. Cuma secara medis sebenarnya pada usia 16 minggu itu kita bisa doa sih. Karena kan kita pasti sebagai orang tua ya berdoa, berharap yang terbaik. Ya syukur-syukur kita bisa dikasih seorang putri agar bisa juga berkesempatan merawat anak perempuan, karena kita berdua kebetulan sudah punya 2 laki-laki, anak laki-laki, jadi ya besar harapan bisa dikasih anak perempuan dan ternyata dikabulkan. Dan ini menjadi pelengkap buat kamu juga nggak sih, karena pengen punya baby cewek gitu? Ya pastinya, jadi pasti ketemunya di salon nanti kalau udah gede sama pasti. Jadi ada teman buat dandan, ada teman buat makeover. Soalnya kalau anak yang cowok-cowok kan kayak lebih kayak sama papanya, lebih maco lah permainannya. Dan kalau punya anak perempuan, jadi ini pengalaman baru, akan menjadi pengalaman yang baru buat aku. Gimana caranya bisa membesarkan, merawat anak perempuan itu sebenarnya agak deg-degan sih kan anak perempuan ya, tapi aku benar-benar excited. Udah nyiapin nama? Aku sih udah, tapi nama aku ditolak terus. Kenapa? Bukan ditolak, maksudnya aku cuma kasih tahu jangan pilih satu, kita pilih beberapa, nanti kita ya cocok-cocokan lah. Yang terbaiknya yang mana, yang ada maknanya, yang ada artinya, ya kan. Kalau langsung satu kan terlalu cepet lah keputusannya, dan ini kan masih kurang lebih 4 bulan lagi, jadi masih ada waktu juga untuk bikin nama-nama yang lain. Ada berapa nama yang di... So far kan 1. Kak, aku udah ada 3. Oh sekarang 3. Ya berarti nanti ya. Respon sel Barak sama Don sendiri gimana sih? Mereka mah udah, Barak kan udah usia 10 tahun, dan dia juga udah tahu mamanya udah hamil. Dan kita dari awal udah selalu ajak ngobrol, ini gimana ya kalau cewek, dia kasih tahu, ini gimana ya kalau cowok, nanti dia juga reaksi. Dan sebenarnya tuh dia nggak permasalahin ini cewek atau cowok, karena dia tuh yang penting dia selalu mau menjadi kayak ketua leadernya. Jadi dia tuh mau bilang mau cewek mau cowok, I'm happy because I'm the leader. Jadi
Kalau Don kan masih kecil, jadi dia belum paham. Tapi dia tahu bahwa mamanya lagi hamil. Tapi Don sendiri tadi kayaknya kelingi banget Don sama iya enggak kelingi banget. Iya. Kasih pengertiannya gimana sih? Susah nggak sih? Bahwa dia bakal jadi kakak. Setiap hari selalu dikasih tahu ini kan perut udah mulai besar, jadi udah bisa nunjukin Don. Kalau El kan udah tahu ya. Don tuh kasih tahu ini di perut mama ada adek. Jadi dia suka halo adek. Lus. Iya, saya cium adek. Mungkin belum paham 100% tapi dia udah connect lah, dia udah tahu bahwa ada baby. My